Oke, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah membaca beberapa pertanyaan di sini, mungkin akan sedikit terjawab. Mungkin dari pengalaman saya tidak ingin apa. Saya ini yang saya lakukan, yang pernah saya lakukan, dan ada beberapa yang sedang saya eksplor. Jadi yang sudah saya pernah kerjakan, termasuk pengaturan grup dan membuat BJPL. Nah, kemudian nanti coba akan saya bahas tentang bagaimana mengelola grup-grup ini, kemudian membuat rubrik juga mungkin kita perkenalkan dulu, kemudian nanti yang paling penting adalah di dalam PJBL ini adalah peer evaluasi ya, evaluasi peer. Nanti akan ada sedikit demonstrasi untuk dengan fitur peer assessment dan fitur workshop. Kita akan tahu nanti perbedaannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya coba andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Oke, ini intro bentar saja. Jadi CPL itu sebetulnya yang saya baca itu belum ada konsensus ya, secara internasional apakah CPL metodenya itu seperti apa. Kemudian juga kalau di tempat, terutama di keperawatan itu kebanyakan karena pengalamannya dulu pernah pembelajaran blok, jadi terpengaruh dengan PBL, problem based learning. Jadi kasus-kasusnya juga metodenya dengan problem based learning gitu. Jadi karena bobotnya 50%, maka tidak mungkin hanya di satu minggu itu, pasti ada beberapa diselesaikan dalam beberapa tatap muka. Itu pemahaman kebanyakan teman-teman di keperawatan, termasuk juga di mata kuliah yang saya, cuma karena terlalu banyak materi yang harus disampaikan. Kalau di keperawatan itu kalau diberikan case talk nanti knowledge-nya keteteran ketika ujian kompetensi gitu. Kebanyakan seperti itu. Kemudian jadi karena di sini akan sampaikan dulu, ini kalau PJBL itu PBL, jadi itu kasusnya kebanyakan yang real dan strukturnya lebih panjang. Jadi prosesnya mahasiswa merancang dulu apa yang ingin dipelajari berdasarkan kasus pemicunya itu, kemudian membuat diskusi dan membahas diskusi. Nanti dosen atau tutor menjadi fasilitator. Kalau ada yang tidak terselesaikan, kita mengundang pakar atau dosen dari yang lebih paham untuk menjelaskan topik. Nah, ini berapa perbedaannya. Tapi apapun PJBL, CBL maupun PBL itu mereka biasanya menyampaikan sebuah kasus, dan kasus ini akan menjadi pemicunya. Nah, ada beberapa pedoman sebetulnya untuk menyusun kasus, tapi untuk saat ini saya sendiri juga masih belum pintar gitu. Jadi pengalaman terus kami coba aja membuat cerita kasusnya seperti apa, kemudian mereka responnya seperti apa. Jadi materi yang akan kita bahas untuk kali ini, itu pertama nanti nyusun kasus, kemudian pembagian kelompok, mengatur penugasan, mengatur ini peer assessment, kemudian ada rubrik, memperkenalkan rubrik, kemudian kita atur gradebook-nya. Kemudian ini pedoman penyusunan kasus dari JBL. Nah, ini adalah poin-poin yang bisa untuk kita lakukan self evaluasi untuk bisa apakah bisa
sudah kita lakukan seperti ini. Saya sendiri juga belum bisa memenuhi sepenuhnya, tapi kita bisa belajar terus-menerus, dan mungkin perlu di training khusus ini untuk meningkatkan kompetensi kita dalam menyusun kasus. Karena kalau di kedokteran atau keperawatan itu aja untuk menyusun itu perlu workshop sendiri kadang. Oke. Nah, itu yang pertama, menempatkan kasus. Kasus itu bisa di dalam LDRO itu bisa dilempatkan membuat page sendiri, kemudian kita tuliskan dalam deskripsi topik. Waalaikumsalam. Kemudian kita bisa membuat, kalau CBL itu kasusnya diselesaikan. Jadi kita bisa membuat sesuatu yang urutan, selesaikan kasus pertama, baru lanjut kasus kedua. Kalau sudah bisa kasus kedua, langsung kasus ketiga, itu bisa dibuat seperti itu. Jadi seperti proses kalau di etik itu interaktif itu. Kalau jawabannya A maka akan menuju kasus ini, kalau jawaban B akan menuju kasus. Nah, yang seperti itu bisa dibuat seperti itu. Kemudian perintah di dalam forum diskusi kita bisa menuliskan di situ. Nah, kemudian bisa juga kita menulis kasusnya atau kita merujuk pada kasus-kasus di film atau cerita di real di surat kabar atau di YouTube, kita lakukan link, kemudian kita buat pertanyaan pemicunya. Nah, habis itu kita nanti akan masuk ke grup, bagian grup, kita buat ini contohnya. Halaman LDRO-nya bisa dilihat. Oke, ini akan saya sampaikan contohnya kalau yang pernah kita lakukan di mata kuliah. Nah, di kuliah manajemen keperawatan misalnya, kami biasanya ini dilakukan, ini CBL ini dilakukan selama 3 kali tatap muka. Nah, ini lembarnya ditaruh di sini, kasusnya. Kasusnya kita taruh ini di halaman tersendiri. Jadi kita lihat, ini masuk kepada untuk di-download oleh mahasiswa. File, dalam bentuk file. Ya. Bisa dalam bentuk file. Tapi kami juga pernah melakukan dalam bentuk page. Pak Wastu, suaranya hilang apa ya? Cek. Bisa didengar, Pak? Ya. Oh, ini saya sedang ini koneksi ke itunya belum. Nah, ini salah satu kombinasi di
praktek profesi manajemen yang kami lakukan itu kombinasi antara case dan project. Jadi saya buat di sini lembar kerjanya, kasusnya dalam bentuk page. Jadi kita tulis seperti ini, nanti mahasiswa bisa langsung membaca di sini. Kemudian ada beberapa CPL-nya seperti apa, ini kasusnya. Nah, kemudian ada yang harus dipecahkan. Bisa dibaca Anda ya? Bisa perbesar. Jadi ada deskripsi, kemudian ada metode pengerjaannya. Jadi ini diskusi kasus, kemudian dia membuat sebuah proyeknya berupa proyek inovasi, kemudian mereka membuat rencana, itu step-stepnya ada. Proyek ini dilakukan selama 3 minggu full karena profesi. Kalau karena kemarin kita tidak boleh masuk ke rumah sakit, jadi profesinya ini daring. Tapi kalau sebelumnya ini dilakukan antara hibrid, jadi sambil laporan-laporannya itu mereka mendokumentasikan laporannya tertulis, diunggah. Tapi kalau ini dibentuk dalam forum diskusi. Jadi ada kegiatan-kegiatan ini dilakukan selama 3 minggu. Kemudian di sini ada proses evaluasinya juga. Nah ini tahap step-stepnya, ada proses-proses kita pisah-pisahkan seperti ini. Nah evaluasinya di sini prosesnya. Jadi ini petunjuknya, kemudian ada beberapa hal yang kita nilai, ya membuat laporan berperan sebagai karu, kemudian berperan sebagai katim, kemudian dia membuat proyek perubahannya, membuat PPT-nya, kemudian membuat output salah satu dari proyeknya itu, misalnya di sini kita contohkan SOP. Nah, kemudian ada presentasinya. Nah, presentasinya ini kita berikan secara sinkronus dengan Google, ya, dengan Google Meet. Jadi inilah kombinasi-kombinasi yang kemudian nanti bisa kita lihat hasilnya di dalam buku nilai. Nah, ini semua bisa kita atur presentasinya. Dan penilaian bisa diberikan langsung di sini atau secara tertulis, diberikan secara offline. Gitu. Tapi biasanya kalau yang langsung kita langsung berikan, tapi ada beberapa yang harus di-download dulu tugas-tugasnya karena banyak, baru diberikan penilaiannya nanti setelah diperiksa. Gitu. Nah ini adalah pelaksanaan yang kita kerjakan tentang penerapan CPL dan PJPL ini. Karena pemahamannya berbeda-beda, maka penerapan di Fikes juga ada yang cuma satu kasusnya itu dalam 1 kali pertemuan di minggu, kemudian pengerjaan kegiatan diskusi mahasiswa itu menggunakan kewajiban mahasiswa belajar mandiri itu. Jadi sehingga tidak mengganggu pencapaian materi yang harus disampaikan oleh pengajar. Itu beberapa aplikasi yang dilakukan di Fikes. Dan sangat bervariasi sehingga evaluasinya agak sulit juga apakah pembelajarannya sudah benar atau tidak juga kita masih belum bisa menilai itu. Nah, untuk selanjutnya akan saya demonstrasikan bagaimana cara menempatkannya. Nah, ini adalah saya berikan contoh penempatannya. Kasusnya kita buat secara pengorganisasiannya, kasusnya kita buat secara
kita buat dengan cara page, membuat page. Kita tinggal copy aja topik yang ada di di Word, kemudian kita masukkan di sini juga bisa. Jadi kita tinggal memasukkan saja add aktivitas. Ya. Jadi pada tambahan aktivitas, kemudian kita langsung masukkan di page atau di halaman ini. Nah, kebetulan karena halaman saya banyak tabel-tabel, saya susah membuat tampilannya persis gitu. Akhirnya saya menggunakan fitur ini, software atau web untuk mengubah halaman tabel-tabel menjadi HTML. Kalau di sini kan kadang ngaturnya agak lama lewat sini buat satu-satu gitu ya. Kalau saya copy paste langsung aja saya masukkan di sini. Saya paste kemudian jadi saya tinggal copy paste aja kalau misalnya kita butuh tabel-tabel yang penting. Jadi ini halaman online adik ya Bu. Atau bisa langsung di copy aja ke halaman Heldiru-nya. Nah, kalau kita paste langsung seperti ini ya, enggak apa-apa sih, yang penting ada jadi gitu. Bukan di sini ya, Mas, di konten ya, bukan di deskripsinya. Maaf. Di konten, bagian konten. Nah, ini sudah bisa langsung di save. Nah, ini untuk menampilkan kasus. Bisa juga di dalam forum diskusinya. Ya. Misalnya contohnya ini kita membuat forum diskusi dulu. Ya. Kita buat forum diskusi dulu. Nah, di pengaturan setting kita masukkan aja di sini deskripsinya, kasusnya apa. Jadi ini variasi untuk nyimpan.
Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, bagaimana mengatur diskusi ini menjadi sebuah kelompok-kelompok kecil gitu. Kita bisa melakukan pembatasan ini menurut kelompok masing-masing. Misalnya kita membuat ini forum diskusi, kemudian setiap kelompok punya tugas masing-masing. Maka kita bisa copy ini, kemudian nanti kita setting ulang. Misalnya ada 3 kelompok. Nah, ini salinannya. Oke. Kita bisa membatasi ini menjadi kelompok-kelompok. Caranya kita harus membuat di sini. Kita harus membuat kelas dulu, membuat partisipan itu terbagi dalam kelompok-kelompok. Saya cari kelas yang jadi ini contohnya. Jadi kita membuat ini kelompok 1 siapa saja, kemudian karena kita tim teaching, kita buat masing-masing kelompok ini punya tutornya yang bisa mengawasi perkembangannya. Kita harus mengaturnya pertama di sini. Di peserta, kemudian kita membuat grup. Ada di gear ini, tanda gear, kemudian grup. Nah, kemudian kita buat grup ini. Nah, kemudian kita bisa membuat grouping atau pengelompokan. Kalau kelas kita ada banyak pembagian kelompok, misalnya topik ini 3 kelompok, topik C 4 kelompok, dan sebagainya, kita harus membuat grouping. Ya. Jadi kita membuat grup yang anggotanya kelompok-kelompok itu, misalnya grup CBL. Wastu ngapunten, apa bisa diulang tadi yang membuat grup tadi karena tadi nge-lag? Oke, bentar untuk menyelesaikan tugas target. Oke. Jadi kita buka kelas dulu. Course kita. Di course kita itu pasti ada pesertanya. Nah, peserta. Klik peserta. Kemudian di sini ada grup. Oke, grup. Nah, kemudian kita bisa membuat grup secara otomatis. Ya, misalnya saya akan membuat auto group lagi. Ya. Grupnya berdasarkan jumlah anggotanya atau berdasarkan jumlah kelompoknya. Nah, misalnya jumlah kelompoknya 3 atau misalnya saya grupkan lagi menjadi 5. Ya sudah, kalau sudah langsung aja. Terus ini kita tentang yang aktif saja, kemudian kita buat supaya tidak susah-susah ngaturnya, kita buat aja secara acak. Karena kalau bisa juga sih kalau misalnya kita memberikan mahasiswa tugas dulu, kemudian menyusun anggota baru kita atur, tapi memakan waktu. Kemudian langsung aja nama pengelompokan grup project misalnya. Nah, di sini ada lagi grup A, B, C, D, ini yang 5. Yang project ini sudah ada anggotanya, dan seterusnya. Cuma kadang-kadang kalau kita melihat hasilnya, itu agak susah ketika kita berganti peran menjadi siswa, karena kita bukan anggota grup. Karena itu ada baiknya, kalau saya masukkan diri saya sendiri di setiap grup ini. Misalnya saya masukkan ini saya sebagai anggota. Jadi kita masukkan, ini kalau yang secara manual ya, kita tinggal nyari Wastu, cari
akan muncul. Klik, kemudian masukkan. Nah, dengan saya masuk anggota ini, aktivitas kalau saya sebagai siswa di kelompok ini bisa kelihatan untuk ngecek mahasiswa itu tampilannya seperti apa sih nanti. Ya, itu untuk membuat kelompok. Nah, kelompok ini banyak sekali gunanya, termasuk untuk grouping tadi, untuk mengelola forum diskusi tadi. Nah, kita lihat sekarang grup kalau kita ingin share kepada peserta, sebetulnya peserta itu akan mengumpul atau ada masuk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi sini pasti ada grup A, grup B, grup C. Ini kelas grup C, grup A, grup B, grup B, grup B, dan seterusnya. Ini ada pengelompokan. Kalau sudah berhasil seperti itu. Kemudian kita bisa membagi ini ke mahasiswa. Nah, di sini di previewnya, nah di sini adalah pesertanya, terus kita kelompok. Nah, kelompok 3, yang ini kelompok. Oke. Project ini ditambahin misalnya. Oke, untuk yang kelompok pertama saya belum. Nah, ini untuk memasukkan ke grup CBL, sama aja prosesnya kayak grup tadi. Nah, jadi sekarang kita grouping menjadi 2, CBL dan project. Oke, sudah. Nah, sekarang kita kembali kepada pengorganisasian forum tadi. Nah, di sini forum yang pertama, ini saya punya tujuan kelompoknya ini hanya untuk kelompok 1 orang tutor. Maka saya bisa mengatur ini dengan cara pembatasan. Nah, jadi kita ubah di sini settingnya, ubah pengaturan. Kemudian pada bagian di sini pembatasan akses. Nah, kita bisa atur ini. Harus grupnya dari kelompok grup ini. Jadi kelompok ini, grup ini, atau grouping apa. Jadi seperti itu. Itu yang akan membuat pengaturannya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk pengaturan kelompok dan untuk pengaturan diskusi kelompok. Nah, ini adalah untuk diskusi menjawab pertanyaan tadi bagaimana mengorganisir kegiatan.
Kadang-kadang juga mahasiswa itu melakukan jimit sendiri gitu. Kalau sudah seperti itu, kalau kita tidak diundang, saya minta dikasih di sini linknya. Linknya di mana dia menyimpan rekaman kegiatan diskusinya. Oke. Jadi kita bisa menilai seperti itu, melakukan mengorganisir kegiatan mahasiswa di tugas-tugas berdasarkan grup ini. Sampai di sini bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan kepada pembagian kelompok, kemudian mengatur penugasan. Nah, tugas-tugas atau luaran dari pembelajaran CBL, karena bobotnya 50%, kita bisa bagi menjadi beberapa hal. Misalnya di dalam praktek ini saya membuat dengan cara assignment, gitu. Rancangan tugas, rancangan ruang COVID, kemudian laporan KARU, kemudian laporan KATIM. Jadi ini semua assignment, kemudian ada PPT-nya, kemudian ada SOP-nya. Nah, bisa seperti ini. Jadi kita buat tugas-tugas ini supaya nanti kita berikan prosentasenya di gradebook. Jadi ini mengatur tugas-tugas luaran apa yang diharapkan. Jadi setelah melaporkan atau membuat laporan-laporan ini, kita sebetulnya bisa menilai ini. Ya, kita bisa menilai laporan ini dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Nanti kan ada pertanyaan bagaimana membuat kriteria yang penilaian yang mudah. Kita bisa membuat rubrik, ya, rubrik penilaian. Misalnya nih contohnya, coba kita buat PPT. Jadi untuk bisa menilai itu, kita setting dulu ya, pengaturannya. Pada bagian, tadi ada pengaturan tugas, ya, tugas bisa dilakukan, dikumpulkan per individu atau per kelompok. Itu pun pengaturannya ada di nih, pengaturan pengiriman grup. Kalau kita jawab iya, maka ketika satu orang wakil dari grup itu mengumpulkan, berarti yang lain sudah pasti akan tertandai sebagai sudah submitted. Ketika kita berikan penilaian di satu grup itu, maka semuanya akan mendapatkan nilai yang sama. Itu enaknya kalau kita menggunakan di kelompok ini. Kemudian selain itu ada penilaian. Nah, penilaian bisa dilakukan dengan bila ini kebetulan sudah ada nilainya, jadi tidak bisa diubah. Kita coba yang lain. Telepon jari ini. Iya. Oke, sekarang kita coba melakukan pengaturan di penilaian misalnya ini slide ya. Kita juga bisa men-setting umpan baliknya ya. Kita berikan lewat PDF atau apa ya. Atau langsung teks, bisa juga inline. Pengiriman, itu misalnya kita setting tadi grup ya.
Oh tidak. Pengaturan pengiriman ya, ini grup. Nah, nilai kita bisa berikan dengan cara rubrik. Rubrik dengan kalau kita pilih ini skala itu biasanya skalanya cuma itu kualitatif ya, nggak bisa dihitung. Tapi kalau misalnya kita buat poin itu bisa dihitung. Nah, misalnya poinnya maksimal 4. Kalau kita mau kasih nilai batas lulus, nggak masalah. Kemudian setelah itu baru kita simpan. Kemudian kalau kita klik pada slide-nya, kemudian nanti kita masuk ke penilaian. Di sini di dalam gear ini kita cek ada di sini define rubrik. Kalau kita sudah pernah buat rubrik sudah ada, tapi kalau masih belum kita buat rubrik penilaian. Ini singkat aja ya, nanti akan disampaikan, mungkin ada lagi yang materi. Rubrik penilaian slide. Kita buat kriteria apa yang akan dinilai. Misalnya kontras, warna. Diberikan 0 jika ini, 1 jika, atau seterusnya. Misalnya. Tadi kan sampai 4, berarti tambahannya sampai 4 berarti. Jadi poin nilai 4 jika aspek misalnya perbandingan warna background, foreground, kemudian di sini 0 kalau tidak sama sekali. Ini bisa kita isi masing-masing supaya mahasiswa bisa atau yang lain bisa menilai secara objektif, bisa kita isi. Mungkin lagi font. Fontnya ukuran atau pilihan font maksimal 3 jenis, jelas, dan ukuran font tidak lebih dari 5 baris. Misalnya tidak terpenuhi. Kalau kami di praktikum perawatan biasanya cuma 3 saja, ya 0, 1, 2. 2 kalau dilakukan dengan baik, yang 1 kalau misalnya dilakukan dengan beberapa kesalahan, ini dilakukan banyak sekali kesalahan. Nah, itu lebih mudah untuk mengorganisir penilaiannya, siapapun bisa melakukan. Nah, seperti itu rubrik. Nah, kita bisa memberikan penilaian seperti itu. Punten Pak Wastu, apakah boleh masuk untuk bertanya nggih, mumpung ini tentang rubrik? Nggih. Saya Amelia dari KG Unsur, tadi sudah menuliskan juga pertanyaan di chat, tapi mungkin ini pas kebetulan Pak Wastu sedang menjelaskan terkait rubrik. Ini kan nanti kalau saya sudah mencoba untuk rubrik ini sangat baik sekali. Kemudian ketika kita memberikan penilaian kan kemudian akan nanti setelah disimpan akan muncul nilai gitu nggih. Nilai dari hasil kolektif dari masing-masing elemen masing-masing elemen ini jumlah dari seluruh elemen ini, kemudian ada nilainya 90, 80 dari hasil kita menceklis levelnya ini. Nah, pertanyaan saya, kita bisa menentukan ininya enggak Pak, atau memang itu sudah secara otomatis kalau levelnya ada 4, kemudian nilai maksimumnya 100, berarti masing-masing level itu nilainya sekian begitu, atau bagaimana nggih Pak Wastu? Mohon arahannya. Bisa juga dibuat
nanti ada yang di workshop Bu, itu nanti ada modelnya. Kita bisa membuat skala tersendiri 0 sampai 100 sampai situ bisa scale. Kalau ini kan pakai poin-poin seperti ini ya, bisa dibuat. Kita juga bisa membuat berdasarkan kategori 55. Kalau rubrik kan memang terbatas seperti ini ya. Jadi ada nanti di workshop Bu, di fitur workshop itu kita bisa berikan skalanya, bisa kita atur sendiri. Oh, fiturnya workshop nggih, Pak. Ya. Nggih. Oh, itu pun nggih. bisa juga kalau yang fitur workshop itu peer untuk penggunaan peer, Bu. Tapi kita juga bisa memberikan penilaian. Peer, penilaiannya peer begitu. Oh, penilaian peer. Nggih, peer assessment. Juga nanti peer assessment dibobot 20 misalnya, kemudian yang itu nanti akan kita demonstrasikan. Oh, nggih, siap-siap. Nggih. Matur suwun sangat Pak Wastu. Yang rubrik saja. Jadi ini untuk memudahkan poin-poinnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini untuk rubrik. Kemudian saya kira waktunya juga masih lama, kita akan coba metode evaluasi yang lain. Tadi ada pertanyaan juga bagaimana menilai aktivitas di grup gitu ya. Menilai grup itu memang agak subjektif juga menilai aktivitas di grup, tapi ada juga yang otomatis dengan menilai berapa kali dia posting itu bisa diatur di forumnya. Ya, contohnya nanti kita lihat di sini. Ini contoh dari kasus yang saya tuliskan di petunjuknya. Kemudian di setiap grup ada petunjuk masing-masing. Tapi nanti kita bisa melakukan metode penilaiannya. Tapi ini sifatnya penilaian seluruh forum. Nah, ini ada model penilaiannya. Jadi kalau misalnya pakai skala, default kompetensi scale sampai ada misalnya nah, kita bisa pakai poin ini, dan juga pakai skala. Jadi poinnya, tapi ini keseluruhan dari forum kita menilainya. Untuk aktivitasnya, nih, aktivitas lengkap misalnya terpenuhi, kita bisa lakukan seperti ini. Student bisa harus memposting memerlukan berapa post dari setiap orang supaya ini bisa grup ini diskusinya selesai. Bisa juga dilakukan di prasyarat seperti ini. Nanti dia akan memberikan, saya belum pernah nyoba untuk memberikan penilaian melalui sini. Tapi kita bisa coba nanti kalau misalnya dilakukan di kelas masing-masing itu seperti apa. Coba aja nilai misalnya ini. Nilai berdasarkan peringkat. Bisa aja dibuat seperti itu. Kemudian diskusinya berapa banyak, nanti akan dari 100 sampai itu membuat penilaian sendiri. Semakin yang paling banyak berarti memenuhi target, dia akan dapat nilai 100 tadi. Kalau yang kurang mungkin berapa persen, sekian persen. Ya, jadi seperti itu.
Itu penilaian dari aktivitas di grup. Oke. Nah, untuk yang attendance ini nilainya juga ada 100% dan sebagainya gitu. Kemudian, nah ini saya contohnya di sini ada juga penilaian peer. Jadi penilaian dari sejawat atau teman itu bisa dilakukan dengan cara melakukan peer evaluasi. Gitu. Jadi nanti kita coba saya akan coba di kelas kita, coba Bapak Ibu nanti semuanya masuk ke kelas yang pelatihannya. Saya lupa linknya di mana. So. Oke, saya lupa tadi linknya. Oh, mungkin di note. Oke, Bapak Ibu akan saya bagi di sini menjadi beberapa kelompok untuk bisa mensimulasikan. Ini ya, tadi saya demonstrasikan ya. Kita buat grup. Create group auto. Jumlah kelompoknya mungkin kita buat aja supaya tidak terlalu banyak. Kelompok. Oke, otomatis Bapak Ibu akan masuk pada kelompok-kelompok tertentu. Nanti akan saya buat pengaturan grup. Kita buat pengelompokannya dulu berdasarkan Oke, kalau Bapak Ibu masuk ke kelas ini pasti nanti akan mudah-mudahan sudah masuk semua ya, jadi bisa semuanya ini kalau tidak ada ya nanti menyusul dimasukkan. Oke, kemudian kita lihat kita bisa mengatur misalnya forum diskusi ya.
kita bisa langsung mengatur forum ini menjadi kelompok tertentu diskusi hanya bisa dilihat oleh kelompok tertentu. Itu hanya bisa kita lakukan di sini. Kita pencet aja di sini, udah pasti udah. Ini ada keterangannya, grup terpisah. Jadi akan dipisah-pisah setiap grup diskusinya. Jadi ketika posting di sini, kelompok yang misalnya kasus maka setiap kelompok akan terkumpul diskusinya, thread-nya akan terkumpul diskusinya. Ya. Jadi nanti kalau kita melakukan posting komen di sini semua grup akan masuk gitu. Kita bisa juga mengorganisir kalau misalnya kita butuh bahwa kelompok ini diobservasi atau difasilitasi oleh pembimbing tertentu gitu. Kita harus punya tim. Tapi kita harus punya tim teaching untuk seperti itu. Jadi sama saja misalnya kita kembali lagi ke ini untuk forum diskusi 2. Kita gunakan pembatasan. Jadi misalnya kita di kelompok 2 ini, di grup 2 ini kita ingin membagi berdasarkan ada berapa banyak topik, 2 topik yang berbeda, kelompoknya dengan fasilitator yang berbeda-beda. Jadi kita tinggal copy saja, di sini duplicate, masuk, kemudian di sini coba nanti forum diskusi 2B. Misalnya ini hanya saya batasi, hanya kelompok A saja yang bisa berdiskusi. Jadi pembatasan akses, tambahkan pembatasan di grup. Bisa juga pembatasannya ini hanya untuk grouping ini terserah ya. Nah, kita pilih grupnya grup A. Oke. Di sini forum diskusi 2-nya nanti hanya akan bisa diakses oleh kelompok A. Gitu. Nah, di sini kalau kita mau mengorganisir kelompok-kelompok yang kecil. Jadi, kalau kita tidak masuk dalam kelompok grup A, saya aja sendiri ini masih hanya bayang-bayang ini. Jadi, tidak bisa masuk di sini kalau bukan anggota grup A. Nah, kemudian ini bisa dia lakukan penilaian juga dengan melakukan peer assessment. Oke, kita coba melakukan kita klik semua dulu, dicari yang peer assessment. Sayangnya kalau peer assessment ini kita tidak bisa membuat skalanya gitu. Jadi kita belum mengeksplor apakah bisa di penilaian kelompok yang supaya bisa menilai
Misalnya kita setting ya hari ini, due date-nya hari ini juga, tapi jam 10.50 ya. Ya. Ini pembobotannya 50% misalnya. Kemudian ini kita buat kriterianya. Ya. Kriterianya misalnya ini hidden from student atau mungkin visible atau visible anonymous dan ya, kemudian display tidak, kemudian kalau punya harus ada justifikasi dari yang itu tidak usah. Misalnya di sini kita buat mengenali tujuan belajar. Jadi kita bisa gunakan kalau default kompeten seperti ini. Nanti kalau misalnya yang lain misalnya kerjasama dengan kelompok. Kita buat yang kedua ini. Oke, kemudian sudah kita simpan. Nah, coba sekarang Bapak Ibu membuka masing-masing ya Pak, memberikan penilaian pada anggotanya. Gitu. Biasanya akan memberikan penilaian pada kelompok tertentu. Ini misalnya saya masukkan saya ke kelompok A ya, supaya saya bisa menunjukkan. Oke, saya akan nyoba berperan sebagai peserta untuk mengetahui, untuk memberikan penilaian. Jadi klik add submission. Nah, di sini kita bisa memberikan. Untuk yang satu, kita pembeliannya kompeten apa belum. Nah, misalnya ini belum kompeten, kita tulis. Terus gitu. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kita buat. Nanti akan ngumpul jadi satu nilainya di seluruh penilaian kita terhadap kelompok. Kita juga bisa menilai diri kita sendiri. Coba Bapak Ibu ikut memberikan penilaian semuanya di dalam kegiatan ini. Oke, kita berarti sudah memberikan submit. Coba saya sekarang kembali ke peran saya yang awal sebagai editing teacher. Ya, ini sudah kelihatan, sudah diberikan satu. Jadi grup ini dinilai, ini grup H, sudah ada memberikan penilaian ya. In nothing submission yet. Oh, saya tadi kok tidak ada.
Ya kayak gitu nanti akan muncul seperti itu. Kemudian kita bisa memberikan grade-nya. Ya. Jadi kita bisa memberikan grade-nya berurutan berdasarkan nilai apa dari setiap kelompok. Kemudian bisa juga kita melakukan kita ekspor ini ya, hasilnya. Ini untuk peer assessment. Jadi setiap orang memberikan penilaian kepada orang di kelompoknya. Nah, itu caranya untuk melakukan peer assessment. Nah, kemudian ini sudah bisa dipahami, ya? Pak Wastu. Yeah. Ya, untuk membuat tadi peer assessment itu kan per kelompok, ya. Yeah. Apakah soal itu nanti akan disebar untuk semua kelompok? Apakah hanya untuk kelompok tertentu? Ini untuk kegiatan itu, Pak. Jadi grup activity, untuk menilai grup activity. Ya. Kalau untuk soal soal-soal atau kuis atau tugas itu juga bisa memberikan penilaian, nanti ada caranya juga. Ya. Berarti untuk seluruh kelas ini ya, Pak Wastu? Satu orang memberikan penilaian di kelompoknya masing-masing. Oh, di kelompoknya masing-masing. Iya. Enggak, maksudnya untuk kriteria penilaian. Tadi akan ada 2 jenis kriteria penilaian ya, untuk yang A dan B kalau nggak salah. Apakah itu juga berlaku untuk satu kelas misalnya? Iya, kan, nanti satu kelas itu tahu ya kayak gitu poinnya. Iya. Jadi kita cukup setting di situ saja. Oke, ya. Bisa kasih. Juga tadi kan ada yang kedua tadi ini kan kompeten tidak kompeten saja yang pertama, kemudian soal yang kedua nah. Ya. Ada yang paham tidak paham kan gitu. Cuma saya belum tahu ini, belum bisa mengeksplor skalanya itu belum tahu. Tapi kalau yang di workshop nanti kita bisa mengatur skalanya. Oke. Berarti ini masih bersifat belum ada grade ya, Pak Wastu? Ya, kita yang nanti memberikan grade ini kan setelah ngumpul gini kan tahu gitu kan. Ya. Jadi kita bisa terus ini sebagai dosen nanti siswa apakah tahu misalnya memberikan nilai jelek, kalau kita tutup nggak tahu siswanya juga bisa. Hasilnya nggak tahu, tapi kalau kita setting dia bisa melihat yang lainnya anonimus siapa yang berikan juga bisa. Ya, kalau sudah ini sudah ada 2 grup H berikan penilaian. Ini peer assessment. Saya kira ini settingnya sangat mudah. Yang agak rumit memang untuk yang workshop. Yang workshop nanti saya akan demonstrasikan, tapi nanti dia tidak bisa dikerjakan kalau belum pada waktunya. Jadi masalahnya di situ, jadi kita nanti coba setting saja, kemudian, nah Bapak Ibu nanti punya tugas setelah selesai, pelatihan ini kan mengerjakan di masing-masing, nanti tugasnya di screenshot kemudian diupload untuk dinilai oleh teman-temannya di workshop nanti proses. Jadi ada kegiatan gitu. Jadi tinggal di screenshot aja kemudian diupload. Nah, yang diupload di dalam workshop itu nanti adalah tugas atau screenshot dari hasil di kelas setting CPL PJPL di kelas masing-masing. Itu sudah saya setting di sini kelasnya, jadi nanti sampai di sini ada pertanyaan lagi sebelum berlanjut? Cukup sementara saya kira, Pak. Grouping sudah, mengatur kelompok sudah, forum diskusi
sudah, mengatur penugasan sudah, setting peer assessment, rubrik sudah. Oke. Oke, ini sekarang berarti kita terakhir untuk membuat workshop ini. Jadi workshop ini nanti akan bentuknya seperti ini. Jadi bedanya workshop dengan peer evaluation, kalau peer evaluation itu nanti luarannya itu tadi cuma kompetensi ini grup. Kalau workshop itu bisa kita atur untuk penilaiannya berdasarkan kelompok atau tidak. Tapi saya untuk ini masih eksplorasi, jadi silakan nanti dicoba sendiri ya. Settingnya saya belum experience untuk ini, tapi kita coba, kita sedang eksplor untuk pemanfaatannya. Oke, kita buat untuk membuat workshop ini. Jadi kita pilih, kita buat settingnya dulu. Oke, dicari semua. Kemudian di sini pilih workshop. Nah, ini ada Lokakarya ya. Bahasa Indonesianya Lokakarya. Nah, kemudian kita membuat setelan penilaiannya. Penilaiannya berapa? Nilai untuk pengiriman kalau nanti dia sudah ngirimkan nilainya 80, kemudian untuk penilaian untuk submission 80% ya, nanti kita bobotin sendiri. Kemudian nilai pengajuan tidak usah. Setting untuk penilaian, untuk assessment-nya, ini penilaian dari mahasiswanya ya. Kemudian ini ada nilai desimal. Kemudian setelan submission, kita buat di sini petunjuk, misalnya unggah tugas rancangan atau desain project atau link project Anda. Ini petunjuk untuk submit. Misalnya kita buat lampiran, harus ada berkasnya. Jumlah maksimumnya misalnya kita buat 1. Kemudian jenis berkas yang diajukan siapapun misalnya. Ukuran lampiran ini sudah setting. Ini kalau misalnya di setting izinkan pengajuan terlambat, ini nanti akan repot ketika mengalokasikan peer review-nya. Jadi jangan dicentang biar tidak mumet. Jadi nanti pekerjaannya setelah semuanya submit selesai baru proses penilaian. Kemudian proses pengaturan penilaian. Berikan penilaian buat keterangannya, petunjuknya untuk karya mahasiswa yang ditugaskan pada Anda. Oh, ini tadi kita kasih keterangan. Unggahlah tepat waktu karena lambat akan dikurangi.
kita bisa mewajibkan orang untuk memberikan umpan balik atau opsional. Jadi misalnya nilainya jelek karena apa, diberikan nilai rendah, dan Anda buat ini. Jadi kita bisa dibuat diaktifkan dan wajib, maka harus memberikan umpan balik. Kenapa dia memberikan nilai buruk atau tidak? Ini contoh ya. Kemudian ketersediaan. Nah, kita setting tanggalnya. Misalnya hari ini, kemudian nanti jam 11 misalnya. Kemudian di sini beralih ke setting berikutnya. Setelah ini otomatis akan ke setting berikutnya. Kemudian baru penilaian dibuka. Misalnya 9 Agustus 9 Agustus ini berarti 11.30. Ini misalnya pembatasan akses untuk kelompok mana saja tertentu. Ini tadi pembatasan aksesnya. Ya, mau grouping atau seluruhnya bisa dibuat dibatasi di sini. Kemudian penyelesaian aktivitas. Siswa dapat menyelesaikan aktivitas secara manual menandai sudah selesai. Ya. Kalau udah, kemudian kita simpan. Nah, ini belum, berarti settingnya belum. Kita edit di sini. Klik aja deskripsi. Kegiatan ini untuk latihan. Oh, di sini siapkan alokasi terdaftar belum, edit formulir. Formulirnya, nah di sini aspek 1 misalnya. Aspek 1 misalnya originalitas. Poin. Nah, di sini kita bisa memberikan apa? Poinnya. Ya, 10 atau apa di situ nanti bisa ditulis. Dan misalnya ini aspek. Kalau misalnya perlu tambah lagi di sini banyak aspek, di sini ada originalitas, kemudian eye catching, kemudian sama poin 10, aspek yang ketiga,
Masukkan keseluruhan. Kenapa ini? Oke, kalau sudah, nah kalau misalnya ini bisa kita atur untuk berpindah tahapnya, misalnya sekarang tahap untuk mendaftarkan tugas, berarti kita di sini. Kalau sudah waktunya berikutnya, kita pindah beralih ke berikutnya lagi, misalnya pindah ke sini. Di sini ada yang masih tanda merah. Nanti kalau lanjutkan berarti kita klik. Atau misalnya otomatis tadi berdasarkan kalau sudah terpenuhi atau sesuai tanggalnya, maka akan pindah ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian ini untuk alokasinya, karena ini belum ada, jadi kita misalnya alokasi itu untuk membaginya, misalkan satu formulir direview berapa orang, atau satu reviewer ajuan per tugas apa bahasa. Jadi misalnya direview oleh 2 orang atau 3 orang. Nah, kemudian kita peserta dapat melihat. Nah, kemudian yang sudah dialokasikan tidak usah tampil di sini, jadi langsung diatur. Dia mengatur sendiri. Jadi kita alokasi secara acak. Nah, kalau sudah, lanjutkan. Ini karena masih belum ada, belum diproses ya, jadi tidak bisa dikerjakan. Nah, setelah terbuat. Ini kalau sudah dialokasikan, nanti otomatis ya kita bisa setting. Oke. Oke, sementara ini dulu. Kemudian kalau sudah, berarti ini nanti sudah siap-siap untuk tahap ini berikutnya. Lanjutkan. Kalau ini sudah terpenuhi, terpenuhi. Nanti kalau sudah selesai ditutup. Ya, jadi itu aja setting dari proses workshop atau lokakarya ini. Nah, Bapak Ibu sekarang coba, ini kan sudah dibuka. Coba mengupload apapun. Jadi ini kan sudah tahap ini. Sudah dibuka ini. Pukul 10.57 tadi buka. Silakan coba diupload kalau ingin tahu nanti hasilnya seperti apa. Tapi kalau semuanya belum upload, semua peserta dalam grup belum upload, tidak bisa diproses selanjutnya. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Oke, ini topik kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin kita diskusikan lagi. Monggo. Monggo Pak Anca. Baik. Terima kasih Pak Wastu. Ada yang mau bertanya atau sudah semua? Apa malah ini ya? Nanti akan kami uploadkan rekamannya ya untuk bisa diikuti kembali. Selanjutnya masih ada tanya jawab ya Pak Wastu? Atau gini Kang Adriansa, kalau bisa sih Kang Adriansa ini pandang nih. Kalau bisa nanti mungkin step by stepnya itu kalau kadang-kadang kalau rekaman suka agak repot mendengarnya ya. Disusun gitu loh Pak Adriansa, mungkin dalam bentuk book kecil gitu ya, sehingga di dalam bentuk ini dikirimkan di dalam ini LDRO atau gimana, sehingga kita bisa pelajari gitu loh. Kayak tadi kan ada workshop, ada grouping gitu ya Pak Ardiansa ya, segala macam itu. Jadi kalau bisa itu nanti ini seri-seri ini dimasukkan di book series, tapi dalam bentuk praktis praktis guide gitu loh, enak kelihatannya Pak. Seperti itu. Mungkin kalau menurut saya sih seperti itu enaknya. Terima kasih Mas. Mungkin kalau yang muda-muda sih mungkin cepat ya, tapi mungkin yang senior-senior kan agak lebih baik membaca di belatannya seperti itu. Makasih Pak Ardiansa. Mas Ternon, izin tanya. Oke, nanti mungkin
akan kami usahakan ada tutorial singkat ya, per topik. Mas Ardiansyah. Monggo. Ya. Dengan siapa ini, Pak? Saya Sandy dari AT, Senat Administrasi Publik. Ya. Mohon maaf tidak on cam karena posisi rumah lagi berantakan. Oh, iya. Ya, dalam apa namanya, dalam metode CBL atau PBJL kan memungkinkan masing-masing mahasiswa itu saling memberikan penilaian. Okay. Nah itu kalau pada semester lalu, karena memang ada beberapa mata kuliah saya menggunakan metode CBL, saya membuatnya secara manual dengan form Excel. Nah, apakah itu fungsi dari peer assessment itu bisa untuk menggantikan itu juga, Pak? Artinya kalau kemarin karena saya masih belum paham, saya buat sendiri, misalnya katakanlah grup ABC, terus kriteria penilaiannya apa saja, saya buat dengan form Excel, dan itu saya upload di Eldiru. Jadi yang mereka isi adalah form Excel itu. Nah, jadi apakah peer assessment itu bisa menggantikan fungsi yang tadi saya lakukan? Mungkin demikian. Terima kasih. Bernun, Pak Sandy. Monggo Pak Wastu dijawab, pertanyaan sudah cukup jelas saya rasa. Itu sebetulnya hampir sama, Pak. Sebetulnya kalau Bapak sudah ngerjakan itu kan patternnya sama kan sebetulnya. Cuma ini kan hanya untuk mengorganisir, misalnya kapan waktunya dia harus submit supaya komitmen dia mengumpulkan tepat waktu, itu kan ada pengaturannya. Jadi itu aja sih di sini untuk setting yang ininya. Kalau yang dikerjakan, yang Bapak udah kerjakan itu kan di luar ini, jadi sistemnya tidak bisa ngatur untuk itu. Walaupun misalnya Pak, walaupun kan setelah kita buat formatnya, itu kan kita upload di Eldiru kan bisa disetting, Pak. Misalnya dalam bentuk penugasan. Dalam bentuk penugasan nanti bisa dikumpulkan maksimal tanggal berapa, jam berapa, itu kan juga bisa kita atur. Artinya fungsinya sebetulnya sama aja, Pak, ya? Sama saja fungsinya, ya. Ya, cuma yang tadi yang peer assessment kan on board dari itu ya, dari Eldiru-nya. Kita menggunakan fitur yang ada di sini. Ya, siapa matur nuwun. Monggo yang lain. Monggo, kalau ada yang ingin bertanya lagi. Kalau Bapak Ibu misalnya di kelasnya punya masalah, nanti di-share, kalau bisa di-share ke saya, mungkin juga saya bisa masuk ke kelasnya. Tapi kayaknya saya tidak bisa masuk ke kelas. Wilayah saya hanya di wilayah Fikes, tidak bisa masuk. Jadi mungkin kalau mau share screen ya melalui ini kayak Jimit itu, jadi bisa langsung Ibu mengerjakan, Bapak Ibu mengerjakan, kemudian bisa kita tanggapi kesulitannya. Ini masih explore ya, Bapak Ibu ya. Bisa kalau misalnya fungsi sudah ada tahu fungsi-fungsi yang lain, bisa juga berbagi di sini. Nun sewu Pak moderator dan Pak Wastu. Monggo Pak Indra nggih. Indra ini Pak, nun sewu. Nggih Pak. Jadi mungkin tadi melanjutkan dari Pak Endang kalau nggak salah. Itu nantinya ada recordnya yang nanti bisa kita pelajari lagi nggak Pak? Yang pertemuan hari ini recordnya apa gitu, nanti bisa kita pelajari sambil kita belajar lagi gitu. Kan kadang kita lupa langkahnya. Nggih, matur nuwun. Semoga bisa di-share rekamannya, nggih. Oke, untuk rekaman insya Allah bisa saya share Pak, nanti akan saya uploadkan ke YouTube atau ke kelas pelatihan ini. Untuk PPT mungkin Pak Wastu bisa nggih membuatkan nggih yang kecil-kecil tentang PPT sudah saya masukkan di nanti mungkin yang itu Pak, yang guideline praktisnya mungkin coba saya buat. Guideline praktis ya. Cuma nanti saya masukkan di Eldiru aja. Oh iya. Ini kan asinkronus kan, jadi nanti bisa belajar kapan saja. Ya, betul. Setuju. Nah, guide praktisnya itu penting, Pak. Cara setting grup dan lain-lain. Atur nuwun, Pak. Oke, monggo. Ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan saran atau memberikan curhat juga boleh mungkin ya.
Mungkin ini memang advance ya materinya ya. Kalau intinya kalau CBL asinkronus, PJBL asinkronus, mungkin Bapak Ibu tidak harus melihat semua presentasi mahasiswa ya, seperti yang ketika kita lakukan ketika luring. Kalau luring kan satu kelas gantian presentasi kita tonton. Kalau semua satu kelas itu ada 10 kelompok, itu waktu kita bisa habis Bapak Ibu. Jadi misalkan untuk penugasan di setting seperti ini, tapi presentasinya nanti pakai video gitu ya. Video mereka upload ke YouTube. Nah, kita nonton presentasinya itu video gitu. Jadi kita bisa secara asinkronus kapan saja bisa kita periksa. Tidak harus kita janjian dengan mahasiswa akan ada sesi presentasi bergantian. Kemudian kita nongkrongin dari jam 7 sampai jam 12 siang gitu. Mungkin habis waktu kita. Jadi intinya PJBL, CBL asinkronus itu akan lebih membuat waktu dosen dan mahasiswa juga lebih fleksibel. Intinya begitu. Nah, setting-settingnya, kemudian cara pemakaiannya di Eldiro mungkin ditunjukkan oleh Pak Wastu tadi. Begitu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu prosedur realnya, dicoba aja, dimasukkan upload apa saja itu. Terus nanti tugasnya itu di-upload saja. Kalau Bapak tidak upload, nanti prosesnya tidak berjalan. Nah, itu nanti evaluasinya gitu. Jadi hasilnya setting di Eldiro masing-masing itu apapun yang itu diunggah saja coba supaya nanti bisa mengalami proses workshop ini supaya luarannya nanti bisa ketahuan. Pak Wastu, saya mau nanya, Bu Puji dari MIPA. Monggo Bu Puji. Ini Pak, yang slide yang ini, yang ditampilkan di slide Bapak ini, yang di Eldiro ini, saya kan sudah masuk ke ini, lokakarya, kemudian ajuanku. Nah, di sini tertulisnya kan Anda belum mengumpulkan tugas. Nah, saya mau mengajukan tugas, mengumpulkan tugas. Ini yang saya klik mananya, Pak? Bentar, saya. Kan tadi rentang waktunya 10.45 yang workshop sampai ya Bu ya, yang lokakarya ya. D yang workshop series pembelajaran daring, terus yang lokakarya. Oke, sebentar Dan yang tadi yang Pak Wastu ditutup aja diunggah apa aja gitu. Saya tampil sebagai siswa dulu. Oke. Ini saya mau ngajukan mengumpulkan tugas kok. Gak ada tempat untuk masuk. Sudah selesai mulai tugasnya ya, Bu? Apa Pak? Anu aja Pak, apa namanya? Sekarang jam PDF aja PowerPoint kuliah. Nyoba. Settingnya. Pak Anja, saya Bu Isti. Ini saya nyoba upload di peer assessment gitu ya Pak ya, kok nggak ada pilihan untuk upload ya Pak? Atau mungkin bukan di peer assessment? Nah, Pak Wastu gimana nih Pak Wastu? Peer assessment Pak Wastu? Yang tadi supaya upload itu di bagian mana ya Pak? Di workshop Bu, di lokakarya. Ini setting waktunya. Waktunya sudah habis, gitu. Iya, waktunya sudah habis sepertinya. Jadi jam 11 tadi, tempat saya do over time 14. Coba nah itu kalau terlambat itu nggak bisa. Coba sekarang saya settingnya boleh upload kalau terlambat. Waktunya kan disetting sama Pak Wastu sampai 11.15. Ini belum 11.15. Ketersediaan. Peer assessment jam 11 tadi apa ya? Oh, yang peer. Oh iya, saya yang ini yang apa ini? Fase penyiapan yang ajukan pekerjaan. Batas waktu pengajuan 11.15. Sekarang belum ya. Oke. Betul, tidak bisa mengajukan, saya ini juga sama. Ya, iya maksudnya gitu.
tidak bisa mengajukan. Terus aktifkan. Oh, sebentar. Oh, sudah. Batas waktu pengajuan Senin 9. Karya. Harusnya bisa ya, kenapa nggak bisa? Atau kelihatannya prosesnya belum finish ya Pak ya? Itu masih ya, proses penyiapan itu. Setting waktunya berarti mungkin. Pak, setting waktunya ditambah itu. Nah, ini sudah ada bisa. Kan 10.50. Sekarang udah lewat. Sekarang sudah bisa itu Pak kelihatannya. Sudah kebuka ini kelihatannya. Tadi belum diklik lanjutkan. Iya. Ya. Penyiapan tahapnya. Ini baru bisa diklik kelihatannya. Yang ngeklik siapa itu ya? Tahap berikutnya sudah. Jadi saya tadi belum klik ke tahap selanjutnya gitu, baru mempersiapkan, belum terbuka. Harusnya sih sudah terbuka kalau udah waktunya. Ya bisa Pak, sudah bisa. Sudah bisa nih Pak. Ya, bisa nggak? Pak Wasu tadi ada Bu Isti yang ingin bertanya. Bu Isti, monggo diulang. Jadi ini bagian uploadnya ini yang di bawah peer assessment ya Pak, ya yang pengumpulan Anda gitu nggih Pak. Tambahkan pengumpulan. Yang lokakarya apa peer assessment? Lokakarya nggih. Betul, itu untuk pengajuannya ya. di situ nggih Pak, untuk mencoba menguploadkan. Diklik. Nanti akan ada judulnya, kemudian filenya diupload. Ada nggak Bu? Saya sudah tuh Pak, Ada, Pak. boleh dicek Pak. Jadi itu kalau semua belum upload, semua di dalam belum upload, tidak bisa ke tahap selanjutnya, yaitu kelemahannya. Jadi kalau ada mahasiswa yang dari Papua sana sering gangguan sinyal, tidak upload, nah itu repot. Pak Wastu, saya kok belum bisa upload ya Pak? Yang lokakarya ya Bu ya? Nggih, yang lokakarya ajuanku. Coba di refresh. Refresh. Fase pengajuan sekarang ajukan. Oh, petunjuk pengumpulan Anda. Tambahkan pengumpulan diklik ya Pak? Ya. Oh, nggih. Bentar. Oh iya. Oh iya. Oke. Kalau sudah ngumpul semua di kelompok itu baru bisa. Itu kalau kita setting strict seperti itu. Kalau kita setting tidak strict juga bisa, tapi juga nanti kita repot sendiri gitu. Ya dicoba saja. Kalau saya itu semua tuh biasanya saya coba. Kalau misalnya cocok dengan metode pembelajaran yang saya diaplikasikan. Termasuk itu apa? Rubrik tadi. Itu kan untuk misalnya ini kami untuk akreditasi internasional itu rubriknya harus standar, harus dibuat seragam. Kalau kita sudah punya satu yang tersimpan, bisa digunakan untuk seluruhnya rubriknya. Jadi ketika kita gunakan dan kita simpan nanti di dalam yang bisa diakses satu fakultas, semuanya bisa menggunakan. Jadi penilaian makalah dengan rubrik yang sama dan dengan rubrik yang sama. Nanti enak ketika mengukur capaian pembelajaran, sampai nanti evaluasi diri nanti ada parameter. Kemudian ini saya ada tambahan sedikit
Ini kurang berapa menit ya? Sudah lewat, Pak. Tentang apa, Pak? Habis ya? Sudah selesai, monggo lah nanti.